Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudariku sekalian saya muliakan, Allah mengatakan tentang Nabi kita Muhammad ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami ciptakan engkau, kami utus engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami kepada alam semesta, kepada seluruh penjuru bumi, kepada alam langit, kepada binatang, dan terutamanya tentu saja kepada segenap manusia. Allah utuskan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin sebagai manifestasi kasih sayangnya Allah. Perwujudan kasih sayang Allah terbesar ke atas muka bumi adalah terutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, terutusnya Nabi Muhammad tuh bahkan buat orang kafir aja itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi, umat yang terdahulu, teman-teman saudariku sekalian, itu kalau ingkar kepada nabinya, mereka tuh dipersegerakan azabnya dari dunia sebelum akhirat. Ingkar sama Nabi Musa, Allah kemudian mengatakan kunu kirodatan khasiin, jadilah kalian semuanya monyet-monyet yang hina. Sesudah Allah firmankan, langsung muka mereka yang ingkar kepada Nabi Musa berubah jadi monyet. Kebayang gak sih kalau itu kejadian zaman sekarang? Waktu mau tidur masih orang ganteng, begitu bangun-bangun udah jadi monyet. Ya Allah, ya Allah. Akan tetapi pada zamannya Nabi Muhammad SAW, teman-teman saudariku sekalian, waktu perang Uhud, Nabi Muhammad itu diserang orang kafir Quraisy sampai membuat 2 gigi geraham Nabi Muhammad tanggal, sampai membuat baju besi Nabi Muhammad satu kaitnya nyangkut di pelipis beliau alaihi salatu wassalam sampai berdarah-darah pelipis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan sampai membuat salah satu dari senjata mereka mengenai dahi Nabi Muhammad yang mulia hingga bercucuran darah. Saudara sekalian, hingga bercucuran darah. Ketika bercucuran darah itu Nabi Muhammad tadah darahnya. Di antara serangan kaum kafir Quraisy, di antara penjagaan dan pembelaan umat Islam yang ada di sekeliling Nabi, Nabi malah sibuk menadah darah beliau yang mulia. Lepas perang, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau malah sibuk menadah darahmu di saat peperangan? Bukannya darah ngalir, ya udah biarin aja gitu. Engkau sibuk pegang pedang membela dirimu, itu kan lebih pantas daripada sibuk menadah darah." Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Aku khawatir jika darahku menetes di atas permukaan bumi, Allah murka kepada orang kafir dan menurunkan azab kepada mereka saat itu juga." Terturunnya azab kepada orang kafir yang sudah menyerang Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad gak mau. Kebayang gak sih rahmat yang ada di hati Nabi Muhammad bahkan kepada si kafir, yang udah bikin beliau berdarah-darah loh teman-teman. Kita gak usah dibikin berdarah-darah, baru terluka hati karena WhatsApp gak dibalas saja. Kalau dia kenapa-napa kita bilang kualat tuh mas saya. Masya Allah. Nabi Muhammad tahu nilai beliau di mata Allah, ngerti derajat beliau di sisi Allah,
yang kalau darahnya nih sampai tertetes ke atas muka bumi, Allah bisa sangat murka kepada orang-orang yang telah meneteskan darahnya Nabi Muhammad. Dan kalau saat itu Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, kau lihat apa yang mereka telah perbuat padaku, bisa diturunkan azab hujan api mungkin dari Allah Subhanahu wa taala yang mengenai orang-orang kafir. Segitunya Nabi gak mau. Karena memang rahmat yang ada di hati Nabi Muhammad menyisakan rasa kasihan dan cinta, kasih sayang bahkan kepada mereka yang telah menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang Yahudi, teman-teman saudara sekalian, meninggal dunia di zaman Nabi Muhammad, Nabi lewat nih, ada jenazahnya Yahudi, udah di masa Madinah, Nabi perintahkan sahabat buat berdiri. Ayo berdiri, semua berdiri. Rasul, kata Nabi Muhammad, idza marartum bi janazah fagumu. Kalau kalian lihat ada jenazah lewat depan kalian, berdiri. Ini sunnah yang sudah hampir mati nih ya. Kita kalau ada jenazah lewat depan rumah kita nggak berdiri, padahal sunnahnya berdiri kalau ada jenazah lewat. Nabi berdiri, sahabat juga ikutan berdiri. Mereka bilang, Rasul, tapi ini jenazahnya Yahudi, yang meninggal ini bukan Muslim. Kenapa kita harus berdiri gitu? Apa kata Nabi Muhammad? Kalaupun kita berdiri bukan karena si Yahudi, tapi kita berdiri buat malaikat-malaikatnya Allah yang membawa rohnya, yang telah mencabut jenazahnya, rohnya. Waktu lagi berdiri itu, sahabat yang paling dekat sama Nabi Muhammad, sebelah Nabi Muhammad, lihat Nabi Muhammad meneteskan air mata. Tidak hanya menetes air mata, bahkan sampai nangis sesenggrukan Nabi Muhammad alaihissalam. Sampai naik turun dadanya Nabi, nahan tangisan yang beliau coba tahan gitu, biar jangan sampai buncah tangisannya. Sampai nangis, sampai katanya para sahabat yang sebelahnya nih, dia bilang sampai aku melihat tetes-tetes air mata Nabi di sela-sela jenggot beliau yang mulia. Aku berusaha menghibur Nabi Muhammad seraya mengatakan, "Hada Yahudi ya Rasulullah." Katanya nih, ini Yahudi nih Rasul yang meninggal. Maksudnya kenapa engkau menangis sampai segitunya gitu? Apa kata Nabi Muhammad? Teman-teman saudaraku sekalian, saya banyak baca sejarahnya Nabi di kitab-kitab klasik atau dari hadis-hadis yang banyak beredar tentang syama'il beliau, tentang sifat-sifat dan kemuliaan beliau. Teman-teman saudaraku sekalian, semakin saya banyak baca sejarahnya Nabi, semakin saya pelajari ucapan-ucapannya Nabi, semakin paham saya sama betapa sangat besarnya, betapa sangat agungnya, betapa sangat mulianya, betapa sangat dahsyatnya rahmat yang ada di hati Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, teman-teman, begitu dibilang, hada Yahudi ya Rasulullah, ini yang meninggal Yahudi wahai Rasul. Kata Nabi Muhammad, nafsun aflatat minni fatadkhulal nar. Nafsun aflatat minni fatadkhulal nar. Saya tahu, kata Nabi, dia Yahudi, saya tahu gitu. Terus kenapa saya menangis? Nafsun aflatat minni fatadkhulal nar. Saya menangisi satu jiwa, satu nyawa, satu orang yang lepas dari tangan saya tidak bisa menyelamatkan dia sehingga dia akhirnya masuk neraka. Saya menangisi satu jiwa yang terlepas dari tangan saya sehingga tidak mendapatkan hidayah Allah dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Kesian bener kan? Saya tidak punya lagi kesempatan untuk menyelamatkan dia di akhirat. Yahudi, teman-teman, yang kerjaannya gimana caranya biar nyakiti Nabi Muhammad. Yahudi, teman-teman, yang kerjaannya fitnah Nabi Muhammad di mana-mana. Yahudi, teman-teman saudaraku sekalian, yang hatinya dipenuhi dengan kebencian kepada Nabi Muhammad. Dia masuk neraka, Nabi Muhammad yang sedih. Ya Allah, saya nggak bisa selamatin dia nih. Udah habis kesempatan saya menyelamatkan dia. Luar biasa hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kepengennya semua orang masuk surga. Nabi itu kepengennya semua orang terselamatkan. Kasih sayang beliau memang benar-benar wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin. Dan kepada kita kaum perempuan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepadaku sebagai umatnya yang perempuan, kepadamu sebagai umat Nabi Muhammad yang perempuan, Nabi sayangnya sama kamu luar biasa. Nabi cintanya kepadamu luar biasa. Andai kamu tahu meleleh hatimu karena cinta padanya, teman-teman saudariku sekalian. Andai kamu tahu, tak akan kamu mencintai siapapun lebih daripada cintamu kepada Nabi Muhammad. Sebab kamu tahu tak ada yang mencintai dan menyayangimu lebih daripada bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kedua orang tuamu, tidak suami dan anak-anakmu, bahkan tidak dirimu sendiri. Bahkan tidak dirimu sendiri. Nabi Muhammad menyayangimu lebih daripada dirimu sendiri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi itu terutus di masyarakat yang membenci kaum perempuan. Kita mesti ingat fakta itu. Nabi itu diutus kepada kaum yang membenci kaum perempuan. Ini saya kasih tahu. Orang perempuan yang hidup di zaman jahiliyah, masa sebelum terutusnya Nabi Muhammad, itu kalau jadi perempuan gak boleh senyum, gak boleh ketawa. Gak boleh. Para suami yang punya istri perempuan, ya iyalah. Itu teman-teman saudara sekalian, tidak ada kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga seperti yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dalam Islam. Di mana seorang suami harus menyayangi istri, istri harus hormat sama suami. Dalam Islam ada kesetaraan hubungan antara suami sama istri dalam sebuah rumah tangga. Saudara sekalian saya muliakan, zaman dulu enggak gitu. Suami, istri itu setengah barang lah gitu. Orang sewaan. Hanya untuk menjadi, mohon maaf ya, sekedar toilet lah gitu, tempat buang hajat, tempat melampiaskan hawa nafsu. Kayak begitu doang teman-teman saudara sekalian. Selebihnya, kalau ada seorang istri ketawa di depan suaminya, suaminya dengar dan dia sebel, suaminya boleh cabut gigi istrinya. Ini saya ngomong beneran loh ini. Sambil saya bayangin, ya Allah untung saya gak hidup zaman itu, kalau gak ompong saya pasti. Ini kita gak ada yang pakai gigi asli nih kalau hidup zaman itu. Gigi palsu semua kayaknya ya. Tiap ketawa gigi satu dicabut. Besok kan berapa hari ketawa lagi gigi satu dicabut, habis gigi kita. Teman-teman saudara sekalian, kalau perempuan lahir itu mereka menganggapnya sebagai sebuah aib besar dalam kehidupan mereka. Dan mereka diminta menunjukkan kejantanannya dengan cara menguburkan bayi perempuan mereka hidup-hidup. Allah cerita fakta sejarah kelam tentang perempuan ini saudara sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Kata Allah gitu. Apabila diberi kabar gembira, Allah bilang, sebenarnya nih kabar gembira nih, kelahiran anak perempuan sebenarnya kabar gembira. Tapi saya nggak ngerti itu hamba-hamba saya ini kaum jahiliyah kenapa pada kayak begitu. Idza busyira bil untha, apabila diberi kabar gembira bahwa lahir anak perempuan bagi mereka, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya menghitam, wa huwa kadhim, karena marah. Bukan memerah lagi, menghitam karena marah. Yatawara minal qaum, ngumpet-ngumpet dari kaumnya. Jangan sampai mereka dengar kabar buruk ini, katanya mereka. Sebelum aku menghabisinya,
sebelum aku menguburkannya hidup-hidup. Sampai ada yang kalau istrinya melahirkan dibikinin lobang di bawahnya. Begitu keluar, laki apa perempuan nih? Kalau dia laki-laki, putusin tali pusarnya, selamatin. Begitu perempuan, langsung dikuburin hidup-hidup tanpa si ibu melihat rupa anak perempuannya seperti apa. Luar biasa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Islam ketika datang, bahkan dari sejak sebelum Islam, Nabi Muhammad telah dikaruniai hati mencintai perempuan. Anaknya lahir perempuan, disayangin, dicintain. Lahir lagi perempuan, dicintain, disayangin. Lahir laki-laki, meninggal kecil, ditangisin. Nabi sedih anaknya meninggal. Lahir lagi perempuan, seneng lagi Nabi Muhammad alaihi wasallam, disayangin, dicintain. Karena anak Nabi Muhammad perempuan-perempuan, 4 orang. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. Ketika Islam datang, 3 anak perempuannya Nabi sudah menikah. Tinggal yang 1 yang belum menikah, yaitu Sayyidah Fatimah. Usianya masih baru 5 tahun ketika awal Nabi Muhammad dapat wahyu. Jadi ketika Nabi Muhammad menghadapi gangguan, siksaan, keadaan tidak menyenangkan dari kaum Quraisy, itu Sayyidah Fatimah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, jadi hiburan Nabi Muhammad SAW. Di antara orang yang membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup, Nabi Muhammad menjadi seorang laki-laki yang apabila datang ke rumahnya, beliau akan duduk dan memanggil putrinya Fatimah. Putrinya akan datang menyongsong kedatangan beliau. Beliau akan memeluk erat putrinya tersebut, kemudian mendudukkan di pangkuannya. Selaya bertanya, bagaimana harimu wahai Fatimah? Tadi main apa aja nak? Tadi kemana aja? Bahkan sampai dengan Fatimah putrinya dewasa, Nabi setiap kali ketemu dipeluk, dicium di antara 2 keningnya. Dan sampai dengan Sayyidah Fatimah Nabi Muhammad meninggal dunia, sampai di akhir kehidupan mereka, teman-teman sekalian, Sayyidah Fatimah memiliki ketukan pintu tersendiri setiap kali datang ke rumah ayahnya, dan ayahnya tidak akan mengizinkan sesiapapun dari istrinya, melainkan beliau sendiri yang akan membuka pintu buat putrinya. Romantis banget gak sih? Zaman sekarang siapa di antara kita yang punya hubungan semanis itu sama ayahnya? Saudariku sekalian, dan ini terjadi bukan di zaman sekarang yang ada hari ayah, peringatan hari ayah di antara kalender kita. Ini terjadi di zaman di mana ayah menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Nabi Muhammad punya keadaan romantisme yang sebegitu indahnya bersama dengan putrinya, kebayang gak? Bukan hanya laku perbuatan, tapi juga ucapan. Nabi Muhammad bahkan mengatakan, Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian dariku, separuh jiwaku Fatimah, kata Nabi Muhammad. Putrinya, separuh jiwaku, kata Nabi Muhammad. Ada nggak di antaramu yang bapaknya pernah bilang tentangmu, kamu adalah separuh jiwaku nak? Di zaman sekarang aja kalimat itu terdengar romantis. Kebayang gimana zaman itu orang menilai Nabi Muhammad alaihissalam. Ayah macam apa yang berkata tentang putrinya, Fatimah bid'atun minni, putriku Fatimah adalah separuh jiwaku. Membahagiakanku semua yang membahagiakannya, membuat marah aku semua yang membuat marah dia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syariat Islam pertama-tama, teman-teman saudariku sekalian, syariat Islam pertama-tama, taat kepada Allah, sembah Allah, jangan sekutukan dengan apapun, gak boleh nyembah berhala, gak boleh nyembah selain Allah. Tentu saja Islam kan isinya itu, la ilaha illallah, gak boleh nyembah selain Allah, bener dong. Yang kedua, patuh
setia sama Nabi Muhammad. Jangan tinggalin Nabi Muhammad, setia sama Nabi Muhammad. Iya dong, isinya Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syariat berikutnya, haram menguburkan bayi perempuan hidup-hidup. Syariat, salah satu syariat Islam pertama adalah dilarang untuk menguburkan perempuan hidup-hidup. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tuh sama anak perempuan, ya Allah, ngebelainnya luar biasa. Ini saya ceritain sama teman-teman. Ada seorang laki-laki namanya Abdullah bin Mughaffal. Si Abdullah bin Mughaffal ini habis masuk Islam gitu, berapa tahun gitu, para sahabat bilang, saya nggak pernah deh ngelihat Abdullah bin Mughaffal senyum, sampai nggak pernah tahu senyum dia tuh kayak gimana gitu. Sedih aja terus mukanya. Mukanya kelihatan selalu bersedih. Nabi Muhammad sampai penasaran, ini orang kenapa sedih mulu gitu mukanya. Kita kan kalau ngelihat mukanya orang sedih mulu, kan pengen tahu juga, ya Allah nih penderitaan macam apa gitu. Yang telah datang dalam kehidupannya, trauma jenis apa yang ada dalam hidupnya. Satu hari Nabi Muhammad panggil dia, ya Abdullah, ta'al, lebek Rasul. Duduk di hadapan Nabi, Nabi nanya, ma ahzanaka ya ibnal Mughaffal. Kenapa ya saya tiap lihat muka kamu tuh selalu sedih, Ibnul Mughaffal? Boleh gak kamu kasih tahu, wahai Abdullah bin Mughaffal, apa yang bikin kamu tuh selalu sedih? Abdullah bin Mughaffal ditanya kayak begitu, tambah sedih. Kita kalau lagi sedih kan ditanya, kamu sedih kenapa? Tambah sedih apa enggak? Tambah sedih. Dia nunduk, terus dia cerita, saya itu Rasul punya, kalau istilah kita zaman sekarang, trauma yang membuat saya gak bisa lepas peristiwa itu dari pikiran saya, dan itu membuat kesedihan, bikin saya tuh gak bisa seneng gitu, bikin saya gak bisa senyum, gak bisa ketawa. Ceritalah, kata Nabi. Abdullah pun cerita, saya meninggalkan istri saya di saat dia sedang hamil besar. Bertahun-tahun. Orang dulu kan dagang, kadang pergi perang, kadang pergi kemana jauh, sampai bikin dia tuh bepergiannya itu bertahun-tahun. Dan zaman itu teman-teman nggak bisa WhatsApp, nggak bisa telepon, gimana lu udah lahir apa belum? Nggak bisa kan? Kamu udah lahiran apa belum? Tanya, nggak bisa. Dia bilang sampai kemudian saya datang bertahun-tahun sesudah itu, mungkin kayak 6 tahunan sesudah itu, saya mendapati istri saya sudah melahirkan anak perempuan. Anak perempuan saya nih Rasul, ceria, menyenangkan, kata-katanya lucu, tingkahnya enak dilihat, cantik, pinter. Cuman sayang, perempuan. Sayangnya cuma satu doang, perempuan. Ya Allah Rasul, hati saya dalam dilema besar. Antara nggak tega sih sebenarnya, biarin aja dah. Sama cemen, Ibn Mughaffal kagak berani. Dia tuh kan benerannya sebenarnya bukan cowok tuh. Dia nggak berani nguburin anak ceweknya. Dia bilang, dan keegoisan serta kekerasan hati saya membuat saya nggak bisa tahan terhadap hinaan dan cacian dari kaum saya, hingga satu hari saya pun memutuskan. Saya bilang sama istri saya, dandanin anak saya. Istri saya udah paham. Waktu saya bilang dandanin anak saya, dia bilang, istri saya udah bilang, jangan dong Abdullah, jangan dong Abdullah, ayo cepetan.
Dia bilang istri saya dengan rasa takut dan gak berdaya, dia pun kemudian mendandani anak saya. Dimandikannya dia, dipakaiinnya baju yang bagus, diikatnya rambutnya. Kemudian diajarkannya kalimat kepada anak saya itu. Saya pun bawa anak saya. Anak saya pertamanya nggak terlalu paham dia mau diapain gitu. Saya bawa aja terus. Dia bilang sampailah saya di sebuah bukit yang dimana orang-orang di kampung kami biasa menguburkan anak perempuannya hidup-hidup di situ. Sampai ada bukitnya teman-teman. Dia bilang saya pun mulai menggali. Dan ya Rasulullah, waktu saya mulai menggali itu sempat ada beberapa tanah yang nyangkut di jenggot saya dan anak saya membersihkannya. Dia bilang sempet tuh datang nurani di hati saya. Saya sempet pikir, jangan deh Ibn Mughaffal, jangan deh, kesian bener anak kamu, titipin kayak kemana gitu biar orang gak lihat. Tapi tiap kali perasaan itu datang, saya segera membunuhnya. Dengan saya terbayang cacian, makian, ledekan, hinaan dari orang di kampung saya. Dan saya rasanya tidak mampu menanggungnya. Dia bilang, ketika kemudian saya sudah merapikan kuburnya, saya udah buat galiannya, udah cukup buat nguburin dia. Saya pun tarik tangan anak perempuan saya. Dia mulai faham. Dan saat itu juga dia berteriak dengan kalimat yang diajarkan oleh ibunya. Dia bilang, ya abi daya'tal amanah. Ya abati daya'tal amanah. Ayah jangan kau sia-siakan. Bagaimanapun saya adalah amanat untukmu. Kamu mau buang saya kenapa? Saya amanatmu. Ayah, saya amanatmu. Daya'tal amanah, daya'tal amanah. Saya pegang tangan anak saya hentakkan dia, saya masukkan dia ke dalam kubur. Dan dia mulai menangis, meraung-raung, dia nangis terus. Dan saya tutup segera kubur tersebut. Dia terus menangis, ya abadi, ya abadi, ayah. Sampai suaranya tidak lagi terdengar. Ya abati daya'tal amanah. Saya kubur dia hingga suara tangisnya tak lagi terdengar. Ya Rasulullah, setiap kali mengingat kejadian itu, yang selalu terlintas dalam benak saya, membuat saya tidak mampu tersenyum apalagi tertawa. Kata Abdullah bin Mughaffal, saya menunduk dalam dan menangis. Setelah selesai saya bercerita, saya rasa kok Nabi diem aja gitu. Jadi saya pun mulai mengangkat wajah saya. Saya berharap Nabi Muhammad berkata, ya bagaimanapun itu kan masa jahiliyah Abdullah. Udah gak apa-apa. Tenang aja, lupakan kesedihanmu itu. Islam telah datang dengan cahaya. Aku pikir Nabi akan menghiburku gitu. Akan tetapi ketika saya melongokkan wajah saya mendapati Nabi Muhammad terisak-isak sampai air mata beliau itu membasahi kain yang ada di bawah beliau. Nabi itu nangis sampai katanya Abdullah, saya saat itu dilanda perasaan bersalah yang semakin menggunung. Saya kemudian menatap wajah Nabi Muhammad yang sudah mulai diam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Lau kuntu nabiyyan fi dzaka zaman la uqimul hadd 'alaika ya ibnal Mughaffal."
andai masa itu saya sudah menjadi nabi, aku akan kuburkan kamu hidup-hidup wahai Ibnul Mughaffal, sebagaimana kamu telah menguburkan hidup-hidup anak perempuanmu. Andai aku telah menjadi nabi saat itu, aku akan menguburkanmu hidup-hidup wahai Ibnul Mughaffal, sebagaimana kamu telah menguburkan hidup-hidup anak perempuanmu. Teman-teman, saudariku sekalian, Nabi benci sama semua orang tua yang berlaku kasar, terutama kepada anak perempuannya. Bayangkan, Nabi tuh kalau lihat orang tua kasar, bisa jadi dirimu, silahkan berkaca. Itu Nabi setiap kali ngelihat orang tua kasar sama anaknya, ingetin ucapan saya. Nabi sepertinya akan berkata hal yang sama kepada orang tua tersebut. Kalau wajah aku ada di hadapanmu, aku akan menamparmu seperti kamu menampar anak perempuanmu. Andai aku ada, aku akan mencaci makimu seperti kamu telah mencaci maki anakmu. Andai aku ada bersamamu saat ini, aku akan berbuat jahat kepadamu dan membela anakmu, anak perempuanmu, sebab aku menyayangi mereka. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi membela anak perempuan lebih daripada siapapun. Dan anak-anakmu, kenalkan mereka kasih sayang nabinya lewat kasih sayangmu dalam diri mereka. Yang sayang sama anak perempuan, sampaikan pula hal ini kepada para suamimu, pada ayahmu. Tidak ada orang lebih menyayangi anak-anak perempuan kita lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Dan jika kau dan suamimu ingin bersama dengan Nabi Muhammad, biarkan anak-anakmu mengenal kasih sayang Nabi Muhammad lewat laku kalian, lewat tingkah kalian, lewat perbuatan kalian kepada mereka semuanya. Enggak ada yang membela kita nih kaum perempuan lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi sampai bilang di masa Madinah, man kanat lahu thalas jawari, kanat lahu itqun minan nar. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dirawat, dididik, dibesarkan sampai jadi anak-anak perempuan soleha, jadi anak perempuan yang ngerti dirinya hamba Allah, jadi anak perempuan menjaga dirinya, ngerti, gak cengengesan sama laki-laki, gak suka godain cowok, baik offline ataupun online. Punya anak perempuan yang terjaga, ngerti jaga sholatnya, ngerti jaga puasanya, ngerti jaga hidupnya, paham aku hambanya Allah, aku umatnya Rasulullah. Siapa di antara kalian, kata Nabi Muhammad, punya 3 anak perempuan, kalian didik, kalian besarkan, kalian pelihara, kalian jadikan ia perempuan-perempuan soleha, kanat lahu itqun minan nar. Enggak usah punya ibadah banyak kalian, yang wajib aja deh. Dan andai kalian punya dosa-dosa, sekalipun 3 anak perempuan kalian akan menjadi penghalang kalian dari api neraka. 3 anak perempuan kalian akan menjadi penghalang kalian dari api neraka. Sahabat pada angkat tangan. Kaifa bil jariyatain ya Rasulullah? Gimana kalau punyanya cuma 2 anak perempuan wahai Rasul? Mau nambah lagi apa udah cukup nih? 2 anak perempuan nih Rasul punyanya. Kata Nabi Muhammad, "Wa man kanat lahu jariyatan." Demikian pula dengan yang memiliki hanya 2 anak perempuan. Kata perawinya saya nggak pasti apa Nabi Muhammad menyebut dengan 1 anak perempuan. Namun yang pasti teman-teman saudaraku sekalian, dari sebab hadisnya Nabi Muhammad seperti ini, para sahabat, kalangan para sahabat, setiap kali istrinya melahirkan, mereka akan bertanya kepada dukun beranaknya, laki apa perempuan? Kalau dibilang laki-laki, alhamdulillah. Kalau dibilang perempuan, alhamdulillah.
Aku memiliki penghalang dari api neraka. Aku punya pagar yang akan menghalangkanku dari api neraka. Insya Allah. Saudariku sekalian saya muliakan. Tuh sama anak perempuan, Nabi tuh ngebelainnya kayak begitu. Kalau udah jadi istri, kamu tuh udah jadi istri, Nabi sayangnya sama kamu luar biasa juga. Nabi pengen tahu gimana keadaanmu. Nabi itu dari semua putri-putrinya yang paling sering didatengin oleh Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah. Dari semua putrinya ya. Yang paling sering didatengin sama Nabi adalah rumah keluarganya Sayyidah Fatimah. Kenapa gitu? Karena paling disayang. Itu iya, tapi teman-teman saya sekalian ada hal lain juga. Kenapa rumah keluarga Sayyidah Fatimah paling sering didatengin sama Nabi Muhammad? Karena mereka sangat miskin. Wahai para orang tua, jangan keseringan nengokin anak-anak yang kaya-kaya aja tanpa menengok yang keadaannya susah. Justru anakmu yang keadaannya susah, deketi mereka, tanyain gimana suamimu. Nabi tuh sama anak yang udah menikah, nih para istri, kamu para istri, Nabi pedulinya kepadamu luar biasa. Terutama jika kamu dalam keadaan sulit, teman-teman saudariku sekalian, dah paling enak sama Nabi Muhammad urusannya. Ngadu sama Nabi. Tawasul sama Nabi Muhammad. Doa minta sama Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi akan sangat peduli padamu. Nabi sangat akan peduli padamu. Karena Nabi itu kalau ketemu umatnya yang perempuan, Nabi tanya, dia umur berapa gitu, Nabi akan tanya, kamu sudah menikah? Udah Rasul, saya istrinya fulan. Oh gimana kamu sama suamimu? Gimana suamimu terhadapmu? Nabi cari tahu. Nabi begitu sama umatnya. Jadi saya juga bayangin, sebenarnya apa bedanya ya antara umat yang hidup di zaman Nabi dengan umat yang sekarang? Toh juga kata Allah mengatakan, wabil mu'minina ra'ufun rahim. Terhadap umatnya yang mukmin Nabi Muhammad tuh ra'uf, penuh kasih sayang, rahim, penuh cinta. Jadi ama yang hidup sezaman Nabi Muhammad Nabi begitu, ama yang sekarang juga Nabi itu begitu. Jadi andai kita nih ketemu sama Nabi, Nabi juga pengen tahu gimana nak kehidupan kamu sama suamimu. Gimana? Urusan ekonominya gampang. Gimana? Urusan hidup kamu sama suami kamu gimana? Kamu sama suami kamu gimana keadaannya? Dan saudariku sekalian, sebagai para istri dari umat Nabi Muhammad SAW, siapkanlah jawabanmu. Siapkan jawabanmu. Kaifa anti bih? Nabi nanya, kaifa anti bih? Ketika Nabi berjumpa dengan seorang perempuan, sesudah perempuan tersebut bertanya beberapa hukum masalah dalam fikih, Nabi tanya, amutazawijah anti? Adakah kamu sudah menikah? Rasul, betul, saya istrinya fulan bin fulan. Nabi bertanya kembali, kaifa anti bih? Bagaimana nak kamu memperlakukan suamimu? Siapkan jawaban teman-teman. Siapkan jawaban. Kalau kamu lagi pegel sama suami, mau ngapa-ngapain, ingetin dirimu. Nih kalau saya ketemu sama Nabi, Nabi nanya gimana kamu sama suamimu, ingetin. Kalau mau ngambil uang di saku suami, ingetin. Kalau lagi mau ngomel di hadapan suami, ingetin. Kalau lagi mau berkata kasar sama suami, ingetin. Nabi nanya, kaifa anti bih? Bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu? Dan alangkah sangat menyenangkannya andai kita bisa bilang,
Seperti jawaban perempuan tersebut, Rasul, saya memperlakukannya seperti yang kau perintahkan. Saya hormati dia, saya sayangi dia, saya lakukan perintahnya selagi saya mampu. Saya melakukan seperti yang engkau perintahkan ya Rasulullah. Kalau kita bisa jawab gitu depan Nabi, ya Allah teman-teman saudaraku sekalian, kamu telah membela Nabi Muhammad, Nabi pasti membelamu. Kalau kamu udah jalanin yang Nabi Muhammad mau gitu, Nabi pasti juga akan memperlakukan apa yang seharusnya beliau lakukan sebagai seorang Nabi yang penuh cinta kasih kepada umatnya. Sebab waktu perempuan tersebut jawab kayak begitu, Nabi senyum lebar bener. Bayangin, kalau kamu bisa jawab kayak gitu juga, kamu udah jadi istri yang solehah selama ini. Itu kalau kamu bisa jawab kayak begitu, Rasul, saya udah hormatin dia, saya berusaha Rasul, saya belajar terus belajar untuk bisa jadi umatmu istri yang solehah. Yang kau berkata bahwa istri yang solehah bakal bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Sebab saya kepengen di hari akhirat nanti saya bisa masuk surga yang ada engkaunya wahai Rasulullah. Jadi saya akan taat kepada suami saya, belajar terus saya Rasul. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi senyum, kemudian Nabi Muhammad mengatakan fangduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Para istri, ingat terus ucapan Nabi yang ini. Kata Nabi Muhammad, perhatikan betul bagaimana caramu memperlakukan suamimu, sebab ia adalah jalan surga atau jalan neraka bagimu. Kamu taat sama dia bawa surga, kamu gak hormat sama dia bawa neraka. Nih Nabi Muhammad sayang sama kita kaum perempuan. Saudaraku sekalian, luar biasa sayangnya Nabi sama kita. Saya dulu pernah baca hadis kayak begini nih. Ayyuma imra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anathal malaikah hatta tusbih. Kata Nabi Muhammad, umat saya perempuan, dia tidur malam dalam keadaan suaminya marah sama dia, perempuan ini dilaknat malaikat sampai pagi hari. Saya baca hadis ini, ya ampun Nabi gini amat sih sama kita. Ini saya umatnya loh ini. Tapi Nabi kok gini amat, kenapa gak ada hadis gitu? Kalau ada seorang suami tidur malam dalam keadaan istrinya bete sama dia, dia dilaknat sama seluruh alam semesta. Kan jadi kayak pantas gitu kan. Ada hadis yang bunyinya gitu, ada hadis bunyinya gitu. Tapi gak ada ternyata. Adanya tentang urusan kita nih kaum perempuan. Saya jadi ngerasa, emang iya Nabi Muhammad sayang gitu sama kita nih, para istri nih. Kok kayaknya kayak gak sayang gini. Sampai satu hari saya mendapatkan sebuah keterangan yang ditulis oleh seorang psikolog, teman-teman saudaraku sekalian. Seorang psikiater dari ranah kejiwaan. Katanya dibilang kayak begini, jangan menidurkan masalah. Kalau kamu lagi punya masalah, kalau kamu lagi kesel, kalau kamu lagi marah, jangan kamu bawa tidur. Kenapa gitu? Kadang kan kita kalau lagi marah tuh udah bawa tidur aja, besok lupa. Kan begitu? Kita kalau lagi kesel-kesel sama anak, kesel sama suami gitu, udah gak apa-apa tidur aja deh, nanti besok juga lupa gitu. Karena dia bilang, keadaan hati kamu tuh marah, kamu kesel, kamu tuh gak beneran hilang. Sebenarnya dia tertimbun di alam bawah sadar. Dan itu akan menjadi memori yang menumpuk terus sampai kalau kamu panjang umur di atas usia 50 tahun, di atas usia 60 tahun, si memori tersebut akan terus datang dalam hidupmu berupa kilasan-kilasan yang membuatmu jadi suka sedih-sedih sendiri tanpa ada sebab yang jelas. Coba nih yang umurnya udah 50 tahun, 60 tahun, coba diingat-ingat.
Pernah nggak kadang sedih-sedih sendiri gitu, nggak ada sebab yang jelas? Itu lama-lama kalau dibiarin bisa agak oleng. Dalam istilah sekarang namanya error. Hang, gitu ya. Agak ngeheng tuh nanti jatuhnya. Ya Allah, teman-teman saya sekalian, rupa-rupanya Nabi Muhammad tuh pesen, kamu kalau ada masalah sama suamimu, kalau lagi ada apapun yang membuat hatimu kesel, jangan dibiarin kamu bawa tidur. Aku kesian sama kamu kalau masa tua kamu penuh dengan kesedihan. Ayo selesaiin masalah kamu. Karena teman-teman jujur aja, gara-gara hadis itu, saya kalau lagi ada masalah sama suami, emang ada ustazah? Kan ustazah. Ya ustazah juga orang. Emang kamu pikir kalau jadi ustazah kagak pernah ada masalah gitu sama suaminya? Kamu gak tahu aja. Setannya ustazah tuh lebih gede. Karena setannya ustazah tuh juga ustazah di dunia persetanan. Teman-teman saudaraku sekalian, jadi ini ya, gara-gara hadis ini, saya kalau ada masalah sama suami apapun, saya berusaha untuk tidak memalamkan masalah tersebut. Sekesel-keselnya saya sama dia, saya akan minta maaf walaupun dengan maafin ya. Main punggung-punggungan sekalipun, tapi saya akan minta maaf sama dia. Maaf, yang tadi itu saya minta maaf. Bukan karena apa teman-teman saudariku sekalian, saya gak takut sama dia, saya takut sama malaikat. Melaknat saya sampai pagi hari, ya Allah. Saya takut sama Nabi Muhammad. Saya takut sama Allah. Saya takut saya mati malam itu. Gimana nasib saya di akhirat? Dilaknat sama seluruh malaikat sampai pagi menjelang. Oh nggak mau saya. Jadi saya akan bilang maafin. Dan dia dengan gampangnya bilang iya. Dari sini juga saya ngerti kenapa yang dibilangin sama Nabi, kamu umat saya perempuan, kalau ada masalah jangan dibiarin kamu bawa tidur, sebab kamu akan dilaknat seluruh malaikat. Jadi kamu yang mesti punya inisiatif untuk minta maaf. Kenapa? Jalanin, kamu bakal tahu. Saya gitu, saya jalanin dan saya tahu. Kenapa yang disuruh minta maaf, yang disuruh memperbaiki hubungan, perempuannya gitu. Dengan Nabi nakutin, dilaknat loh kamu sama malaikat sampai pagi hari. Kenapa? Karena saudaraku sekalian saya muliakan, laki-laki mudah memaafkan. Begitu kamu bilang, maafin ya, dengan gampang dia bilang, iya. Gampang bener, bayangin kalau dibalik. Coba silakan bayangin kalau dibalik. Dia yang minta maaf. Kita udah enak mau tidur nih. Terus dia bilang, kejadian yang tadi itu, saya tuh sebenarnya maksudnya nggak gitu. Maafin saya ya. Itu ngantuk semua bisa hilang loh. Makanya saya kan udah bilang juga apaan tuh. Iya, tapi kan saya udah nyesel sekarang, maafin ya. Enggak ada. Itu bisa panjang teman-teman saudaraku sekalian. Nabi sangat memahamimu. Nabi sangat memahami. Udah deh, nggak ada yang lebih paham tentang urusan kita daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kamu mau nyerang Islam, bukan dari ajarannya, nggak bisa. Kenapa ya? Yang punya hak cerai itu cuman laki-laki. Kenapa nggak perempuan? Ya Allah, teman-teman. Kalau perempuan punya hak boleh menceraikan suami, nggak 3 batasannya, bisa 1000. Tiap kali kesel, aku ceraikan kamu. Tiap kali pegel sama suami urusan kita ngecat tembok enaknya warna apa ya? Jangan pulang sekarang. Betul begitu. Udah deh, gak ada yang lebih ngerti kita daripada Nabi Muhammad.
Karena semua yang disampaikan Nabi Muhammad sebagai ajaran datangnya dari Allah yang menciptakan, yang mendesain kita nih sebagai kaum perempuan. Udah percaya aja sama Nabi Muhammad. Dan dalam pengikutan terhadap Nabi Muhammad, di sanalah terdapat kebahagiaan hidupmu dunia dan akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Perempuan yang dia tahu jalan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, hatinya penuh cinta kepada sang baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Dia tahu bagaimana harus memperlakukan suaminya, dia tahu bagaimana harus memperlakukan anak-anaknya, dia tahu bagaimana harus hormat kepada orang tuanya, dia tahu bagaimana harus berbuat kepada siapapun. Karena jalan hidupnya penuh dengan cahaya, dan cahaya itu bernama Muhammad